Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fiomiti Carisanli, mahasiswa Winradin Intan Lampung, jurusan Psikologi Islam Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk pemenuhan tugas akhir dari mata kuliah pengembangan diri yang diampu oleh Ibu Ira Hidayati MA. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang self-regulated learning. Sebelumnya, apakah kalian pernah merasakan susah dalam mengatur waktu belajar, rendahnya kesadaran diri, dan merasa kurangnya motivasi dalam mengerjakan tugas? Nah, ketiga ini merupakan indikasi dari self-regulated learning. Dari ketiga hal ini, maka penting bagi kalian untuk memahami self-regulated learning. Mari kita bahas self-regulated learning ini. Jadi, self-regulated learning dikemukakan oleh Barry J. Zimmerman pada tahun 1980. Menurut Zimmerman, self-regulated learning adalah suatu kemampuan di mana seseorang itu dapat mengaktifkan dan mendorong pemikiran, perasaan, dan tindakan yang telah direncanakan secara sistematis dan berulang yang berorientasi untuk mencapai suatu tujuan dalam belajarnya. Kemudian, Zimmerman ini mencetuskan 3 faktor yang mempengaruhi self-regulated learning atau SRL. Yang pertama yaitu faktor personal. Nah, faktor personal ini itu tuh mencakup motivasi, kepercayaan diri, minat, dan tujuan pribadi. Siswa yang percaya pada kemampuannya akan lebih bersemangat dan bertanggung jawab dalam belajar. Yang kedua yaitu faktor lingkungan, di mana dukungan dari orang tua, guru, teman, serta suasana belajar yang kondusif sangat mempengaruhi keberhasilan belajar mandiri. Lingkungan yang positif itu dapat membantu siswa untuk tetap fokus dan termotivasi. Kemudian yang ketiga yaitu faktor strategi dan proses belajar. Nah, ini meliputi cara siswa dalam mengatur waktunya, menggunakan strategi belajarnya seperti membuat rangkuman dan kemampuan untuk mengevaluasi hasil belajarnya. Semakin baik strategi yang digunakan, maka semakin efektif proses belajarnya. Nah, selanjutnya, apa sih manfaat dari self-regulated learning? Jadi, manfaat dari self-regulated learning itu ada 3. Pertama, SRL itu dapat meningkatkan motivasi intrinsik, yaitu dorongan belajar yang berasal dari dalam diri sendiri. Kita menjadi lebih semangat belajar karena merasa memiliki kendali atas tujuan dan cara belajarnya. Belajar bukan lagi kewajiban, tapi menjadi kebutuhan dan kesenangan. Kemudian yang kedua, SRL itu dapat membantu meningkatkan prestasi akademik. Dengan strategi belajar yang tepat dan kemampuan mengelola waktu, kita itu bisa memahami materi lebih baik dan siap menghadapi ujian. Hasilnya, nilai lebih baik dan pencapaian akademik meningkat. Kemudian yang ketiga, SRL itu dapat mempersiapkan kita untuk pembelajaran sepanjang hayat. Di dunia yang terus berubah, kemampuan untuk belajar mandiri itu sangat penting. Dengan SRL ini, kita bisa terus belajar dan berkembang kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya, aku punya tips dan trik supaya self-regulated learning ini berhasil. Tips dan trik ini aku ambil dari Kak Safira Putri, yaitu pertama, gunakan teknik Pomodoro. Belajar selama 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Ulangi 4 kali, lalu ambil istirahat lebih lama. Ini dapat membantu kita untuk tetap fokus tanpa burnout. Kemudian kedua, yaitu buat catatan yang terstruktur. Gunakan poin-poin, warna atau mind map. Catatan yang rapi itu tuh membuat materi lebih mudah diingat. Selanjutnya yang ketiga, partisipasi aktif. Artinya belajar itu aktif, bukan pasif. Belajarnya berdiskusi dan menjawab soal akan membantu kamu untuk memahami materi lebih dalam. Keempat, nyicil is power. Jadi, jangan tunggu mepet ujian, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Selanjutnya, kalau kalian bosan belajar di tempat yang sama, coba ganti suasana di taman, perpustakaan, atau tempat tenang lainnya yang bisa bikin semangat kamu balik lagi. Terakhir, fokus. Jauhkan distraksi seperti HP atau media sosial saat belajar. Belajar 30 menit full fokus lebih efektif daripada 2 jam sambil scrolling. Dengan tips ini, kamu bisa jadi belajar mandiri yang lebih produktif dan siap sukses.
Ayo, mulai sekarang atur dirimu dan taklukkan tujuanmu. Mungkin itu saja dari aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.